Halo, perkenalkan nama saya Friski Dwita Mayangsari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang menarik. Kira-kira apa ya topik yang menarik itu? Mari kita simak bersama-sama pada slide berikut ini. Yang akan saya bawakan yaitu mengenai penemuan dalam sejarah manusia yang bermanfaat dan saat bersamaan dapat menimbulkan bahaya. Kira-kira apa ya salah satunya? Nah, di sini salah satunya yaitu bom atom nuklir. Nah, bom atom nuklir ini pertama kali ditemukan oleh Julius Robert Oppenheimer dan Albert Einstein bersamaan dengan 3.000 ilmuwan fisika lainnya dalam proyek Manhattan. Dan hasil penelitiannya ini diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bersamaan dengan suksesnya penemuan tersebut, para ilmuwan pun menyesali hasil penemuannya karena dari hasil penemuan tersebut telah menewaskan hingga 200.000 jiwa dan menyalurkan radiasi nuklir pada wilayah tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman, penelitian tentang energi nuklir ini menghasilkan beberapa manfaat yang sangat menguntungkan. Namun, tak lupa juga memperhatikan bahaya-bahaya terhadap manusia dan lingkungan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manfaat dan bahaya tentang energi nuklir, kita bahas terlebih dahulu apa sih nuklir, apa sih energi nuklir gitu. Energi nuklir adalah energi yang tercipta akibat reaksi antar partikel di dalam inti atom. Dalam proses tersebut terdapat dua reaksi, yakni ada reaksi fisi dan juga reaksi fusi. Nah, apa sih bedanya reaksi fisi dan juga reaksi fusi? Mari kita simak di slide berikutnya. Yang pertama kita bahas yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti, seperti yang terlihat pada video. Ketika ada dua inti, yaitu yang misalnya yang pertama itu ada inti deuterium, dan yang kedua ada inti tritium. Nah, mereka berdua akan bergabung dan terjadilah proses reaksi fusi atau penggabungan inti. Nah, dari hasil reaksi fusi ini dia akan menghasilkan satu inti baru dan satu proton bebas. Nah, untuk proses terjadinya reaksi fusi ini kita memerlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama memiliki suhu yang tinggi, memiliki energi kinetik yang tinggi, dan memiliki kelajuan yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah reaksi fisi. Reaksi fisi adalah kebalikan dari reaksi fusi. Jika reaksi fusi adalah merupakan penggabungan, maka reaksi fisi merupakan pemecahan atau pembelahan dari inti. Nah, proses ini terjadi ketika ada neutron bebas menumbuk inti atom, sehingga terjadi reaksi fisi dan menghasilkan dua inti baru dan dua neutron bebas. Nah, dalam proses reaksi fisi ini terdapat dua jenis reaksi fisi, yakni ada reaksi berantai tak terkendali dan reaksi berantai terkendali. Reaksi fisi berantai tak terkendali yaitu terjadi ketika reaksi fisi ini terjadi berulang dan secara terus-menerus. Sedangkan reaksi berantai tak terkendali ini merupakan reaksi fisi sama seperti yang tak terkendali. Hanya saja bedanya untuk neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi tersebut beberapa akan diserap oleh bahan dan disisakan neutron bebas yang hanya dibutuhkan untuk reaksi fisi. Nah, untuk cuplikan videonya sebagai berikut. Nah, di sini ada inti induk, kemudian di sini ada neutron, lalu neutron ini akan menumbuk inti atom dan menghasilkan dua inti baru dan dua neutron bebas. Nah, dari dua neutron bebas dan dua inti atom baru ini, masing-masing akan menumbuk inti baru. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi, menghasilkan 4 inti baru dan 4 neutron bebas. Dan terjadi terus-menerus berulang seperti itu. Nah, gambarannya seperti yang terlihat pada video. Nah, itu akan terjadi terus-menerus dan menjadi reaksi yang lebih besar. Nah, sedangkan untuk reaksi fisi berantai terkendali,
Sama seperti halnya reaksi fisi tak terkendali, hanya saja bedanya untuk neutron bebas, sebagian akan diserap oleh suatu bahan, dan disisakan hanya neutron bebas yang digunakan untuk reaksi fisi. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai energi nuklir. Nah, berikut ini kita akan membahas topik yang kita tunggu-tunggu, yakni manfaat dan bahaya mengenai energi nuklir. Nah, yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Listrik yang dihasilkan dari nuklir sangat berhubungan dengan reaksi fisi. Reaktor nuklir akan menghasilkan energi panas, kemudian dari energi panas akan mendidihkan air di dalam suatu reaktor. Nah, dari energi kinetik yang dihasilkan dari uap air tersebut akan menggerakkan turbin dan akhirnya dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip kerjanya yaitu mengubah bentuk energi ke energi yang lain. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu nuklir juga bermanfaat bagi berbagai macam industri. Mulai dari sinar gamma yang dapat digunakan untuk memeriksa sistem beton bertulang hingga memeriksa badan pesawat untuk memastikan tidak adanya kebocoran secara mikro. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membantu menjaga kualitas dan kuantitas pangan dunia. Reaksi nuklir melalui sinar gamma juga dapat membantu meningkatkan jumlah pangan yang berkualitas di dunia. Proses ini dinamakan dengan iradiasi pangan, yakni sebuah teknik dalam mengolah dan mengelola pangan supaya lebih tahan lama dan bebas dari mikropembusuk. Nah, untuk manfaat yang keempat, yaitu sebagai sumber daya alternatif yang lebih bertenaga. Dilansir dari laman Energy Education, nuklir juga dapat digunakan sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif, yakni ada uranium-235 dan plutonium-239. Baterai plutonium adalah salah satu produk dari proses pemurnian melalui reaksi nuklir. Nah, untuk manfaat yang kelima yaitu di dalam bidang medis. Nah, di dalam bidang medis, reaksi nuklir ini bermanfaat sebagai teknologi pada beberapa perangkat medis seperti MRI dan juga CT scan. Kemudian yang terakhir yaitu bermanfaat pada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini energi nuklir yang besar dapat membantu bidang pertanian melalui rekayasa dan mutasi genetik pada tumbuhan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas benih tanaman yang lebih unggul dan produktif. Salah satu contoh produk yang kini berhasil diproduksi dari manfaat nuklir yaitu varietas padi Sidenu. Sidenu merupakan akronim dari sidedikasi nuklir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahaya. Nah, bahaya di sini yaitu berdampak pada lingkungan dan juga pada manusia itu sendiri. Suatu reaktor nuklir sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir ini terdapat dua, yaitu yang pertama dari radiasi pribadi, yaitu terhadap manusia itu sendiri, dan yang kedua yaitu radiasi tak pribadi atau radiasi tak eksklusif melalui makanan atau minuman yang ternodai oleh zat radioaktif, baik melalui udara, air, maupun media lainnya. Untuk radiasi nuklir pada manusia itu sendiri bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, kerusakan DNA, kerusakan sistem pencernaan, kanker, kematian, dan masih banyak lagi. Dapat disimpulkan bahwa energi nuklir ini merupakan suatu energi atau penemuan yang sangat menguntungkan untuk masa depan, akan tetapi perlu diwaspadai akan bahayanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terus tingkatkan semangat belajar.